Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pemirsa, saya Ahmad Rashidin, mahasiswa STAI Ibnu Sina Batam semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah usul fikih dari Bapak dosen pengampu Bapak Dr. Haji Muhammad Juni Guru SIMA. Baik, mengenai pembahasan kita kali ini yaitu tentang ijma'. Pengertian ijma' sendiri secara etimologi, ijma' berasal dari kata ajma'a yujmi'u ijma'atan, yang artinya bersetuju atau bersatu pendapat atau sepakat. Dalam hal ini dapat dilihat dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 15 yang berbunyi falamma dhahabu bihi wajma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil hujub wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Artinya, maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, lalu mereka memasukkan dia, dan di waktu dia sudah dalam sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, sungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedangkan mereka tiada ingat lagi. Surah Yusuf ayat 15. Adapun pengertian ijma' menurut istilah yaitu kesepakatan mujtahid umat Islam tentang hukum syarak dari peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Sebagai contoh, setelah Rasulullah SAW wafat, diperlukan pengangkatan seorang pengganti beliau sebagai khalifah. Maka kaum muslimin yang ada pada waktu itu sepakat. Bagaimana ceritakan setelah Rasulullah SAW wafat, musyawarah kaum Ansar dan kaum Muhajirin, mereka bermusyawarah siapakah yang cocok atau siapakah yang pantas untuk menjadi pengganti Rasulullah SAW sebagai khalifah. Dan keduanya kelompok itu bersepakat, para sahabat bersepakat bahwasanya Abu Bakar diangkat menjadi khalifah sebagai pengganti Rasulullah SAW. Namun kemudian semua kaum muslimin menyetujui-nya. Kesepakatan yang seperti ini dapat dikatakan ijma'. Baik. Adapun pengertian ijma' dalam istilah teknis hukum atau istilah syar'i terdapat perbedaan rumusan. Perbedaan rumusan itu dapat dilihat dalam beberapa rumusan atau definisi ijma' sebagai berikut. Al-Ghazali merumuskan ijma' dengan kesepakatan umat Islam, umat Muhammad secara khusus atas urusan agama. Sedangkan ijma' menurut pengertian para ahli usul fikih adalah kesepakatan seluruh para mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa ketika Rasulullah SAW wafat atas hukum syarak mengenai suatu kejadian. Kedudukan ijma' sendiri. Kedudukan ijma' bila dihubungkan dengan dalil lain berupa nas atau bukan, memang pada dasarnya ijma' itu menurut ulama ahlu sunnah mempunyai kekuatan dalam menetapkan hukum dengan sendirinya. Dalam pandangan ulama yang berpendapat bahwa untuk kekuatan suatu ijma' tidak diperlukan sandaran atau rujukan kepada suatu dalil yang kuat. Ijma' berfungsi untuk menetapkan hukum atas dasar taufik Allah yang telah menggerakkan kepada ulama yang melakukan ijma'. Dalam pandangan ini tampak bahwa kedudukan dan fungsi ijma' itu bersifat mandiri. Dalam pandangan ulama yang mengharuskan adanya sandaran untuk suatu ijma' dalam bentuk nas atau qiyas, maka ijma' itu berfungsi untuk mengingatkan kualitas dalil yang dijadikan sandaran itu melalui ijma' dalil yang asalnya lemah atau zanni menjadi dalil yang kuat atau qat'i, baik dalil itu berbentuk nas atau qiyas. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pembahasan saya mengenai ijma'. Kalau ada yang kurang atau lebih saya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.